Halo Sobat Safety, kembali lagi bersama saya, Mbak Safety. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang bahaya apa saja yang dapat terjadi di pekerjaan proses di pabrik kelapa sawit. Bahaya yang dapat terjadi pada pekerjaan ini antara lain, benda jatuh dari ketinggian, terpeleset dan tersandung, tersengat listrik, isolasi energi berbahaya tidak memadai, ledakan, pelanggaran izin kerja aman, kontak dengan benda panas, dan kebakaran. Mari kita lihat apa saja potensi penyebab bahaya tersebut dapat terjadi. Secara umum, bahaya-bahaya dalam pekerjaan dapat terjadi dikarenakan cara kerja atau pengoperasian yang tidak aman, seperti tidak sesuai prosedur dan standar K3, personel yang bertugas belum memiliki pemahaman, kompetensi, atau lisensi pada bidang tersebut, perilaku pekerja yang tidak aman seperti penggunaan APD yang tidak sesuai standar, meletakkan alat kerja atau benda tidak pada posisi yang aman, kurangnya safety sign, amaran atau rambu tentang keselamatan, serta lemahnya pengawasan. Selain penyebab di atas, terdapat beberapa penyebab khusus terjadinya bahaya-bahaya tersebut, yaitu bahaya benda jatuh dapat terjadi karena posisi petugas atau personel yang tidak aman, ketiadaan pengaman, menggunakan alat yang tidak layak operasi, dan pemeriksaan sebelum kerja tidak dilakukan. Bahaya terpeleset dan tersandung dapat terjadi karena permukaan lantai tidak bersih dan rapi seperti basah, berminyak, adanya ceceran dan tumpahan, serta material yang melintang. Lantai beda ketinggian, kurangnya safety sign, housekeeping yang buruk, pencahayaan yang kurang memadai, dan tidak tersedia anti-slip pada anak tangga. Bahaya tersengat listrik dapat disebabkan oleh loto yang tidak memadai, bekerja pada jaringan listrik berhantaran, alat uji yang tidak sesuai, pemeliharaan alat yang rendah, kondisi alat atau instalasi yang tidak aman, serta sambaran petir. Bahaya isolasi energi berbahaya tidak memadai disebabkan oleh sistem loto yang belum tersedia, pelaksanaan audit loto tidak sesuai standar, komunikasi terkait dengan loto tidak dilakukan, dan pelaksanaan loto yang tidak konsisten. Bahaya ledakan dapat terjadi karena alat tidak memenuhi syarat keselamatan, pemeriksaan harian tidak dilakukan, pedoman pengoperasian alat tidak tersedia, cara penyimpanan tabung gas tidak aman, tabung gas untuk pengelasan tidak dilengkapi flashback arrestor, penggunaan alat bantu yang tidak aman, dan sistem pengaman tidak berfungsi. Pelanggaran izin kerja aman terjadi karena mengabaikan prosedur baku terkait izin kerja aman dan audit izin kerja aman yang tidak konsisten dilakukan. Bahaya kontak dengan benda panas dapat terjadi karena ceroboh saat bekerja dan pelindung benda panas tidak tersedia. Bahaya kebakaran dapat terjadi karena penanganan bahan kimia mudah terbakar yang tidak benar, hubungan arus pendek listrik, dan kerusakan alat. Setiap bahaya-bahaya tersebut dapat kita hindari. Maka dari itu, mari kita memahami setiap bahaya yang mungkin terjadi dengan mengetahui cara pencegahannya. Mari kita simak cara pencegahannya. Secara umum, untuk dapat mengurangi risiko bahaya yang ada, kita dapat melakukan langkah berikut. Melakukan briefing, training, sosialisasi cara kerja yang aman, dan risiko bahaya pada pekerjaan. Personel atau petugas harus mempunyai pemahaman, kompetensi atau lisensi yang dipersyaratkan. Menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, benar, dan sesuai standar. Melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap alat ataupun mesin oleh PJK3 Riksa Uji. Untuk mengurangi bahaya benda jatuh, dapat dilakukan hal berikut. Menyiapkan tempat penyimpanan alat kerja saat bekerja di atas ketinggian, memasang jaring pengaman apabila ada pekerjaan di atas, pemeriksaan terhadap peralatan yang berpotensi menimbulkan benda jatuh, dan memasang peringatan awas ada pekerjaan di atas.
Untuk mengurangi terjadinya bahaya jatuh dari ketinggian, dapat dilakukan hal berikut. Mendapatkan izin kerja aman dari atasan, HSE dan manajer apabila melakukan pekerjaan di ketinggian. Menyediakan sarana bantu bekerja di ketinggian, misalnya alat pengait tali, karabiner, jaring pengaman, tali keselamatan atau tali baja, serta pipa pengait. Alat kerja, alat bantu, dan pengaman yang digunakan saat bekerja di ketinggian diperiksa sebelum digunakan dan secara berkala lalu dipasang tagging memenuhi syarat K3. Material kecil dan peralatan yang akan diangkut ke atas harus disimpan menggunakan kotak, baik pengangkutan secara manual ataupun dengan alat angkat. Untuk mengurangi terjadinya bahaya terpleset dan tersandung, dapat dilakukan hal berikut. Rutin melakukan pembersihan terhadap area yang berpotensi licin, penerapan 5R, dan memasang anti-slip. Untuk mengurangi resiko terjadinya bahaya tersengat listrik, dapat dilakukan hal berikut. Tenaga kerja yang berinteraksi dengan pemasangan, perawatan, dan perbaikan instalasi listrik wajib memiliki lisensi sebagai teknisi K3 listrik. Saat Anda akan bekerja berkenaan dengan listrik, wajib memiliki izin kerja aman dari atasan, HSE staff dan manajer, serta memasang loto pada sumber energi listrik. Melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap instalasi listrik dan genset sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Melengkapi peralatan dan instalasi listrik dengan grounding, memasang poster terkait K3 listrik, memberikan pengaman terhadap kabel yang melintang, serta jauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air. Untuk mengurangi resiko terjadinya bahaya isolasi energi berbahaya tidak memadai, dapat dilakukan hal berikut. Hanya personel yang ditunjuk dan berwenang yang boleh memasang dan melepas loto. Melakukan prosedur zero energy pada alat. Memantau energi pada alat setelah dilakukan zero energy, misalnya dengan tester. Memasang loto personel atau kelompok, dan pasang pemberitahuan kepada orang yang terdampak dengan adanya loto. Untuk mengurangi resiko terjadinya bahaya ledakan, dapat dilakukan hal berikut. Memiliki lisensi sebagai operator pesawat uap dan operator las. Melakukan pemeriksaan berkala selama proses dan sebelum start. Melengkapi tabung gas untuk las dengan flashback arrestor, serta memposisikan tabung gas pada posisi tegak dan tidak menggelindingkan saat pemindahan. Untuk mencegah terjadinya bahaya pelanggaran izin kerja aman, dapat dilakukan hal berikut. Induksi K3 untuk kontraktor atau subkontraktor yang akan bekerja dengan energi, seperti listrik, mekanis, hidrolik, dan panas. Hanya personel yang tertera dalam izin kerja aman yang dapat melakukan pekerjaan, serta memasang izin kerja aman di area pekerjaan. Untuk mengurangi resiko terjadinya bahaya kontak dengan benda panas, dapat dilakukan hal berikut. Memasang pagar proteksi atau pelindung di sekitar area panas, dan memasang rambu awas panas pada bagian panas yang berpotensi tersentuh. Untuk mencegah terjadinya bahaya kebakaran, dapat dilakukan hal berikut. Periksa alat listrik, hanya menggunakan alat atau peralatan listrik yang layak fungsi. Jauhkan bahan mudah terbakar. Hindari penyalahgunaan alat atau peralatan listrik. Jangan merubah instalasi yang telah ditetapkan. Dan penyediaan sarana pemadam yang sesuai. Keselamatan dan kesehatan kerja sangat perlu diperhatikan. Maka dari itu, mari cegah bahaya yang mungkin terjadi dengan menerapkan cara bekerja yang benar dan aman. Agar tidak terluka ketika bekerja, pastikan kita selalu berhati-hati dan menerapkan K3 semaksimal mungkin. Ingat, keluarga kita menunggu di rumah. Mari pulang dengan selamat. Salam safety.